Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Mumtaaz dengan NIM V13230. Di sini akan menjelaskan mengenai multidimensional scaling. Oke, kita buka datanya dulu. Nah, jadi teman-teman di sini tuh udah ada data dari multidimensional scaling ya, di mana multidimensional scaling itu merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk memetakan hubungan antar objek berdasarkan ukuran dari kemiripan. Nah, di sini kan ada macam-macam ya dari A sampai dengan seterusnya. Sini. Nah, kemudian untuk multidimensional scaling pada kolom A hingga kolom F, kita hide-kan dulu, teman-teman. Seperti ini. Ini di-hide-kan dulu. Oke, hide. Kemudian tersisa kolom G sampai dengan seterusnya. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk kolom G. Kita rata-ratakan ya, teman-teman, menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita lihat pada kolom awal hingga Y155. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Udah muncul. Nah, kalau udah muncul gini, kita tarik ke samping untuk menghasilkan rata-rata berikutnya. Ini ya rata-rata yang samping kita. Sampai samping. Ah, oke. Jadi di sini udah muncul ya teman-teman rata-ratanya. Udah muncul semua. Kemudian dari sini kita membuat sheet yang baru lagi. Oke, new sheet. Nah, di sini kita tuliskan nomor, kemudian tuliskan nomor, kemudian brand, kemudian sampingnya kita tuliskan untuk brandnya. Misalkan di sini ada H&M. Nah, udah seperti ini ya teman-teman. Jadi ada nomor, kemudian untuk brandnya, kemudian H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, Triscon, Erigo, Matahari, Ramayana, dan juga Joker. Oke, kemudian eh, untuk brandnya kita ketikkan angka 0. Seperti ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita lihat pada home respon satu yang tadi. Untuk yang Degadu di sini, kita blok dari kemiripan Degadu sampai kemiripan Degadu dengan Jogger. Kita copy,
Oke, kemudian di sheet 1, kita taruh di sini ya teman-teman, di sini, kemudian kita klikkan, kemudian paste spesial. Nah, kalau misalkan ke samping itu kita klik yang value, kemudian ini non sudah ya teman-teman, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang ke bawah, kita paste spesial, kemudian kita values, non, dan juga di sini turn post. Nah, ini oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian jadinya bakal kayak gini ya teman-teman. Kita juga tadi udah ngurangin nolnya yang di belakang ya. Yang tadi nolnya banyak bakal kayak gini. Kemudian kita buat tabel. Ya teman-teman, kita pilih yang all orders. Nah, oke. Habis itu kita bakal kasih conditional formatting. Jadi di sini. Ini kita klik ini, kemudian kita pilih color scale, kemudian kita pilih yang red yellow. Nah, fungsi dari color scale ini tuh jadi memungkinkan pengguna memberikan warna berbeda ke sel-sel yang mewakili pembagian dari nilai, misalkan dari kecil ke besar, ataupun sebaliknya. Jadi ini tuh bakal ngebedain antara grup atau kategori data ya. Ini kayak misalkan ini hijau, kemudian ada merah, seperti itu. Kemudian kita ke SPSS ya teman-teman. Jadi ini disalin, kesalin, kita taruh di SPSS. Nah, kalau udah, kita lihat ke sini. Untuk namanya, kita ganti nama brandnya ya teman-teman. Jadi ini tuh brand. Kemudian tadi ada H&M. Kemudian tadi ada H. Oh ya, kalau di sini tuh nggak bisa pakai ini ya teman-teman, nggak bisa pakai simbol kayak gini ya teman-teman. Jadi kita pakai N aja. H&M. Nah, oke, kemudian ada Degadu, kemudian ada Uniqlo, kemudian ada Zara, kemudian The Executive, kemudian Three kemudian Erigo, ada Ramayana, dan yang terakhir tuh ada Yoga. Oke, ini udah semua. Nah, untuk yang width-nya itu 21 ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini udah. Nah, kemudian untuk yang di measure, kita pilih yang scale. Scale, semuanya kita pilih yang scale ya. Scale.
Oke, ini udah scale semua ya teman-teman. Kemudian untuk yang values, kita klikkan. Nah, di sini values-nya itu kita klik untuk value-nya itu angka ya, satu. Kemudian labelnya ada H&M. Kemudian values yang kedua ada label Dagadu. Kemudian yang ketiga ada Uniqlo. Ada Zara. Dan yang kelima ada The Executive. The, Executive. Kemudian ada Tri. Oh, maaf ini 6 ya teman-teman. 6 ada The Tri. Ini ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada Erigo. Kemudian yang kedelapan ada Matahari. Yang kesembilan ada Ramayana. Dan yang terakhir ke-10 ada Joget. Joget. Nah, nah, oke, kita oke kan. Seperti ini. Kemudian kita klik Analyze. Kita pilih yang Scale. Kemudian kita pilih yang All Scale. Nah, ini kita masukkan ke variabel semua ya, kecuali yang brand, teman-teman. Jadi ini kita masukkan ke variabel ini. Kemudian kita pilih yang modelnya. Untuk model tuh ini rasio. Rasio kita pastikan untuk optionnya udah bener ya teman-teman. Nah, kemudian kita oke. Nah, bakal keluarnya kayak gini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang dari first stimulus configuration tuh menandakan bahwa Degadu tuh dekat dengan Brain Joker, kemudian Eriko dekat dengan Reset Code, kemudian ada di sini pemetaan Uniqlo, Zara, H&M, Executive, dan lain sebagainya. Sini kita bisa lihat ya teman-teman dimensionalnya dan distances-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prinsipal komponen analisis. Nah, di sini sudah ada tabelnya teman-teman dari prinsipal komponen analisis, di mana prinsipal komponen analisis itu merupakan pengurangan jumlah data, dimensi dalam kumpulan data menjadi komponen utama yang mempertahankan sebagian besar informasi aslinya. Jadi itu mengubah data asli kemudian ke bentuk baru ataupun ke sumbu yang mengandung variasi. Oke, dari sini bisa kita lihat ya, ada banyak datanya dari jenis kelamin sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk yang A sampai dengan F, kita hide dulu teman-teman. Kita hide yang ini, kemudian
Nah, di sini kan tersisa data G sampai dengan seterusnya ya. Kita scroll ke bawah untuk mencari rata-rata. Sini ya teman-teman, kita menggunakan rumus average. Oke. Kemudian ke atas. Oke. Sampai sini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, ini udah terdapat rata-ratanya. Kemudian kita tarik ke samping untuk mengetahui rata-rata pada tabel selanjutnya. Dari hingga selesai. Oke, sampai sini teman-teman. Hmm, Oke, sampai sini ya teman-teman. Ini sampai. Oke. Nah, kemudian jika sudah mengetahui rata-ratanya, maka kita membuat shift baru lagi ya teman-teman. Membuat shift baru, kemudian kita lihat di sini untuk yang ini, untuk yang satu kita ini satu, kemudian kita klik kanan, kita pilih insert ya. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, dari rata-ratanya yang tadi di bawah, kita kopikan ke atas. Ya teman-teman, kita copy ke atas dulu. Hmm. Kita klik paste spesial, kemudian kita pilih yang values, non, dan kita oke kan. Nah, ini udah muncul ya teman-teman di sini untuk rata-ratanya. Udah muncul. Oke, kemudian di sheet yang baru kita bikin tadi itu kita tuliskan untuk nomor, kemudian brand, kemudian ada kualitas produk, dan selanjutnya nanti seperti ini. Buat tabel seperti ini ya teman-teman. Tabel seperti ini. Kemudian kita taruh untuk yang brand. Brandnya tuh ada H&M, kemudian ada Dagadu, sampai, nah, sampai kayak gini ya teman-teman. Ada H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, sampai Yogurt gini ya. Sampai brand ke-10. Kemudian kita balik ke from respond. Di sini kan tadi udah melihat kualitas produk ya. Kualitas produknya kita
kita salin ke sip yang pertama. Oke, kita salin kualitas produknya sampai ke kualitas produk dari Jogurt. Ya, teman-teman, salin, copy, kemudian tetap di sini. Oke, fase spesial. Untuk yang ke bawah tuh berarti values, non, dan juga transpose. Oke. Nah, ini udah muncul ya teman-teman kayak gini. Dan seterusnya sampai ke brand reputation. Nah, ini nanti tinggal kita kurangi aja ini ya. Oke, jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini udah jadi dari nomor, kemudian brand, ada kualitas produk, harga, desain dan tren, kenyamanan, pelayanan, lokasi, dan brand reputation. Ini ya teman-teman yang kita salin dari from respond awal tadi. Dan kita beri warna ya teman-teman. Kita blok dulu ini. Conditional formatting. Color scale kita beri yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah kita beri warna. Ntar hasilnya maka akan seperti ini. Oke, kemudian untuk ke SPSS-nya, kita masuk ke SPSS ya teman-teman dari data ini. Kita masukkan ke SPSS. Nah, kemudian kita klikkan untuk file, kemudian import data, Excel. Nah, ini kita pilih nih, data yang tadi sudah kita buat. Ini ya teman-teman, ini yang sudah diisi semua. Kemudian ini, oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini udah muncul, kita pilih yang sheet 1 tadi ya teman-teman. Oke, kita udah pilih sheet 1, kemudian kita okekan. Okekan, kita lihat di sini. Oke, kemudian kita pilih yang analyze, kemudian pilih yang dimension reduction, kemudian faktor. Nah, kita tuh masukin semuanya ini ya teman-teman ke variables. Untuk deskriptifnya, kita klik yang koefisien dan juga significant level, kemudian yang extraction, kita pilih yang participle component, ya ini udah bener ya teman-teman. Kemudian scatter plot, continue, oke. Kemudian untuk yang rotation udah benar. Untuk yang score, kita save as variable, kemudian pilih yang metodenya regression sudah benar. Oke, kemudian optionnya ini udah. Kemudian kita oke kan. Jadi munculnya bakal kayak gini ya. Ada faktor analisis, kemudian kita bisa lihat correlation metricnya, terus kamu
analitisnya, dan sebagainya. Dan di sini tuh ada scatter plot, di mana di sini kita sudah mengetahui ya, mengetahui dari angkanya. Nah, ini juga bisa kita hide kan. Nah, jadi ini nanti seperti ini. Oke, ini. Kemudian ada komponen matrix dan juga lain sebagainya teman-teman di sini. Scale code-nya bisa kita munculkan lagi untuk angkanya. Kita klik elemen, kemudian show data labels. Nah, oke. Nah, seperti ini udah muncul lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.